أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لك الحمد يا من له ما في السماوات وما في الأرض ولك الحمد يا من هو على كل شيء قدير الله ربنا الله ربنا الله ربنا لا نشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك اللهم افتح لنا أبواب بركاتك. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang maha terpuji, segala puji kembali kepadanya. Tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita sudah berhari-hari mengkaji lebih dalam lagi tentang takwa. Dan kita sudah mengerti bukan hanya kesalahan individual vertikal. Takwa bukan hanya membaca Al-Quran, melupakan kepedulian sosial. Takwa bukan hanya salat, melupakan kewajiban kita kepada keluarga kita, kepada sesama. Bahkan kata-kata redaksi Al-Quranul Karim, Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yaitu dalam surah Al-Hujurat yang sudah kita kaji, itu berkaitan semua dengan kesalahan sosial. Subhanallah, disinilah perbedaan manusia dan malaikat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, usjudu li Adam fasjudu illa iblis aba wastakbar. Hai seluruhnya, sujudlah kamu kepada Adam. Semua sujud, para malaikat sujud, kecuali iblis. Dia menolak dan takabur. Manusia diciptakan berbeda dengan malaikat-malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'un fil ardi khalifah. Ingatlah, atau kalau kalimat ingatlah wa id, ini menunjukkan kecenderungan kita lupa. Jadi ada kecenderungan yang disebut dengan fujur, yang negatif. Dan ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ketakwaan. Ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, berarti kita selalu lupa ayat ini ya. Apa? Hai malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Apa kata-kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan bumi, berperang, bertumpah darah? Ditutup oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka detik itu, saat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh para malaikat saat itu. Karena malaikat mengatakan nahnu nasabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Buat apa? Kami sudah bertasbih. Lihat tangan saya. Ini menunjukkan kesalahan individual vertikal. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Cukup kami sudah bertasbih, berzikir, pengagungan engkau. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Tasbih, tahmid, takdis. Maka kita malam hari subhanal malikul quddus subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bukan hanya malaikat, kita pun berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Aku lebih tahu daripada kalian. Berarti saat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika diciptakan manusia, Allahu Akbar. Sangat susah sekali dan berat sekali buat kita yang mengemban amanat ibadah. Berbeda dengan para malaikat. Ibadahnya malaikat jauh lebih mudah. Kenapa?
Karena di dalam diri manusia ada namanya nafsu fujur yang mengajak tidak baik, mengajak kefasikan. Sementara malaikat tidak ada ini semua. Total ketaatan, total ketaatan, total ketaatan. Tidak ada nafsu yang macam-macam. Maka mereka tidak pernah diancam dengan neraka, diiming-imingi dengan surga. Tidak. Mereka taat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Manusia tidak. Ada nafsu, ini yang membuat berat sekali kita sebagai hamba Allah menjalankan perintah Allah. Ibadahnya kita jauh lebih berat daripada ibadahnya para malaikat. Karena ini merongrong, karena daya tariknya luar biasa ini. Kita mau beranjak, mau sholat, dalam hati kadang-kala, aduh, malas ntar aja. Mau berwudu, aduh, dingin. Mau baca Quran, malas. Ternyata udah sampai akhir Ramadan, belum 1 juz, belum selesai. Allahu Akbar, na'udzubillah. Bahkan tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Subhanallah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti ini. Bahkan ada orang yang tidak sholat, sudah beriman, tapi tidak sholat. Karena nafsunya menguasai dirinya. Nah, malaikat tidak merasakan hal ini. Satu poin. Maka Allah menutup, aku lebih tahu daripada kalian. Jadi walaupun sholat, zikir, yang disebut dengan kesalahan individual vertikal, malaikat juga demikian. Dia membangun kesalahan individual vertikal. Dia bertasbih, berzikir sama dengan kita. Tapi lebih berat manusia karena ada nafsu di sini. Yang bisa mengotori. Waqad khaba man dassaha. Rugi bagi mereka yang mengotorinya. Jiwanya kotor. Maka tidak aneh ada orang sulit sekali. Tidak ada cinta kepada Al-Quran. Tidak ada cinta Quran. Seakan-akan Quran itu tidak mampu dia peluk. Dia genggam. Sulit sekali. Oleh karenanya, maka awal-awal saya di New York berusaha untuk saya bikin program dengan kurikulum saya. Ini jauh sebelum Ramadan, saya akan berantas buta huruf Al-Quranul Karim. Ini hanya usaha. Dan ternyata belum ada yang mencapai target, ada yang tidak, namanya manusia. Jadi kita berusaha membuka hati ini. Karena hati ini menjadi kotor. Allahu Akbar. Menjadi berkarat. Nanti Bapak-Bapak Ibu saya kasih PR ya, kasih PR. Nanti Bapak-Bapak masuk cari informasi di sini. Hadis tentang hati berkarat dan obatnya apa, ada hadisnya. Ya, subhanallah. Ini hadisnya. Nah, baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu betul-betul mengerti ibadahnya kita ini berat karena ada fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan Allah yang menciptakan jiwa kita, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kalau malaikat tidak ada unsur fujur, ibadah saja. Sama-sama berzikir, kita juga berzikir. Sama-sama sholat, kita juga sholat. Sama-sama sujud pada Allah, mereka sujud, kita juga. Tapi berat karena di sini ada unsur fujur. Pertama. Yang kedua, kita ini diciptakan sebagai khalifah. Bukan hanya beribadah seperti ibadahnya para malaikat. Para malaikat yang ibadah begini saja. Khalifah itu redaksi Al-Quran sebelum adanya manusia. Sebelum adanya manusia, istilah khilafah, khalifah itu sebelum adanya manusia. Nabi Adam belum diciptakan. Jadi seakan-akan apa sih arti khalafah yakhlufu khilafah? Ya. Artinya dia melanjutkan, meneruskan. Contohnya, Abu Bakar As-Siddiq khalifatu Rasulillah SAW. Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan tongkat estafetnya Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan. Karena kemudian terus kita ini melanjutkan apa? Amanat dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan untuk menebarkan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai dari langit dari Allah Azza wa Jalla, kita sebarkan di muka bumi. Maka khilafah adalah memakmurkan bumi dengan nilai-nilai agama. Itu intinya. Malaikat tidak. Malaikat tidak ada namanya kesalahan sosial horizontal. Dia hanya membangun kesalahan individual vertikal. Dia tidak berinteraksi, mohon maaf, dia tidak berhubungan intim, tidak akad nikah, tidak beranak pinak, tidak. Kita beranak pinak, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Nabi Adam dan Hawa disebarluaskan beranak pinak. Subhanallah. Ini berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak punya istri, tidak punya anak. Ibadah saja. Maka tidak ada peradaban malaikat. Kita punya peradaban.
Di sini beban yang luar biasa. Yang lebih dahsyatnya Allah men-set up ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah dipotret juga dalam ibadah ke sosial horizontal ini. Jadi kita punya konsep bukan hanya lihat hablum minallah, hablum minan nas, bukan. Bukan hanya hubungan kita tali kepada Allah dan tali kepada manusia, tapi kita punya konsep rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia. Rahmat untuk alam semesta. Bukan rahmatan lil muslimin saja, bukan rahmat untuk orang-orang Islam saja, tapi orang-orang non-muslim pun kita hormati. Jangankan manusia, makhluk pun. Binatang pun, taruhlah kucing. Kucing kita harus hormati. Maka di dalam hadis ada orang ahli ibadah. Dia berzikir, berdoa, tapi ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyiksa kucing. Astagfirullahaladzim. Ini kisah yang menceritakan Rasulullah SAW. Jadi kesolehan individual vertikal kita akan dilihat oleh Allah dipotret dalam kesalahan horizontal sosial kita. Maka ketakwaan yang kita bangun la'allakum tattaqun pada bulan Ramadan ini jangan dipotret hanya yang penting saya tidak makan, tidak minum, berbaca Al-Quran. Kemudian sosialnya kita tidak baik. Astagfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan kita. Maka kita melihat takwa dalam arti yang secara komprehensif. Pemahaman secara integral. Tidak boleh pemahaman secara parsial. Kita mencoba untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW agar kita bisa mengerti takwa itu seperti apa. Perbedaan kita dengan malaikat begitu dahsyat. Maka apabila ada seorang yang hanya berzikir, membaca Al-Quran, ke masjid berzikir aja, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Berzikir, dia tidak berinteraksi sosial. Nggak mau tahu urusan orang lain. Mau kita dijajah, nggak dijajah, terserah. Mau orang berbicara ekonomi, saya nggak mau bicara ekonomi, bicara politik, nggak mau. Yang penting saya ibadah saja. Hai, Mas, Anda itu harusnya tidak diciptakan oleh Allah. Kok begitu? Anda ibadah begitu saja. Allah menciptakan Anda bukan seperti itu. Allah inginnya kita sebagai khalifatullah fil ard, memakmurkan bumi. Melanjutkan nilai-nilai ilahiyah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam, kita sebarluaskan. Bukan berarti kita memaksakan orang untuk masuk Islam, jangan salah. La ikraha fiddin, tidak boleh Anda memaksakan orang masuk Islam, bukan. Kita menebarkan rahmat. Bagaimana kehidupan di dunia ini penuh dengan kemakmuran. Jadi harus memikirkan kanan kiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keimanan seorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kemarin kita sudah bahas, tadi pagi mohon maaf. Tadi pagi kita sudah bahas, kita tidak boleh mencaci maki, mengolok-olokkan, bahkan memanggil dengan panggilan-panggilan yang fasik. Nah ini harus kita pahami. Tidak boleh ya ladzina amanu istadimu katsiran minadh-dhann, ya hai orang-orang beriman jauhilah prasangka. Kemudian lanjutkan wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan, wala yaghtab ba'dhum ba'dhan, jangan sampai berghibat, dan ini sudah kita bahas. Oh ternyata ketakwaan dikaitkan dengan seperti ini. Belum lagi Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang terbaik? Apa kata-kata Rasulullah? Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia di mata Allah adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Masya Allah. Dilihat kita manfaat untuk manusia. Bukan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak sholat malamnya. Tidak. Tapi bagaimana kita menebarkan rahmat. Begitulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Salam, yaitu sahabat Rasulullah SAW, yang mana beliau setiap malamnya membersihkan hatinya. Disinilah perbedaan kita dengan malaikat. Maka malaikat saat itu belum mengerti, detik itu adalah rasa, kenapa? Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah, berperang, merusak kerusakan di muka bumi. Wa nahnu, kita ini sudah bertasbih. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Saat itu dia belum mengerti. Masih rahasia. Oke, nah kita lompat nih, intermezzo. Kita lompat. Karena belum saya kaji nanti. Nanti ketika kita mendekati akhir Ramadan saya akan kaji. Kita lompat. Maka baru kita mengerti. Tanazzalul malaikatu warruh. Seluruh malaikat turun. Apa itu? Ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar. Malaikat turun. Hai para malaikat. Dulu kalian komplain bertanya-tanya kenapa aku menciptakan manusia yang bertasbih bukan kalian saja. Kalian bertasbih tanpa nafsu. Makhluk-makhluk kudus spesial. Mereka ada nafsu.
menahan untuk tidak bertasbih, menahan untuk tidak sholat, menahan. Mereka bayangkan, tapi mereka menahan nafsu ini dan dia taat kepada aku. Lihat, pada siang hari selama 1 bulan penuh, mereka tidak makan, tidak minum, berlapar-lapar. Sementara kalian malaikat tidak merasakan hal itu. Dan lihatlah mereka terkantuk-kantuk. Mereka datang ke masjid, cinta masjid, i'tikaf di rumahku. Ditinggalkan rumah yang harusnya lebih dicintai. Hatinya terpaut dengan masjid. Yang harusnya dia tidur, dia bangun berzikir. Subhanallah. Maka dibongkarlah rahasia itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Kalau nazala begini Bapak, nazala. Kalau tanazal, terus. Sampai kapan? Matla'il fajr. Sampai subuh. Allah, para malaikat melihat ternyata manusia-manusia yang luar biasa. Maka semakin kita mendekati akhir Ramadan, semakin dilihat, diseleksi. Siapa yang betul-betul cinta Allah. Allah. Baik Bapak-Bapak, ini intermezzo saja. Nanti kita kaji. Balik lagi. Intermezzo. Jadi banyak nanti rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala dibongkar. Karena detik itu aku lebih tahu daripada kalian. Detik itu. Baru kita ngerti ibadah kita ini berbeda dengan ibadahnya malah malaikat. Jadi kalau ada orang yang ibadah begini saja melupakan kanan kiri, harusnya ente nggak diciptakan. Oh gitu? Kalau ente begini, udah ada makhluk lain yang Allah ciptakan seperti gini. Allah menciptakan kita nggak begitu. Perhatikan kanan kiri. Maka itu ini peringatan buat saya pribadi. Bukan buat bapak-bapak ibu, buat saya pribadi. Ketika saya itikaf terus sampai subuh. Berzikir, memimpin sholat tasbih, sholat tahajud terus. Kemudian kita kasih kuliah, yaitu seperti ini, di masjid. Masjid As-Salam. Baru ternyata ada orang berbicara tentang mentawai. Diam saja. Ya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, ya Allah, nanti di akhirat, apa yang terjadi? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Karena saya membaca hadis ini dan saya hafal sekali. Hadis ini sangat menyentuh hati saya. Di akhirat nanti ditanya, hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih makan aku? Makhluk Allah, hamba-hamba Allah manusia. Ya Allah, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Gimana aku ngasih makan engkau di dunia dulu? Engkau kan Tuhan alam semesta. Hambaku, ingat dulu ketika di dunia ada orang-orang yang lapar minta makan. Kalau engkau memberikan makan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan diriku pada sisinya. Lihat kata-kata ini. Jadi Bapak-Bapak, kalau kita melihat orang susah, ya Allah ini orang susah. Ya Allah. Lihat di situ ada siapa? Ada Allah menguji kita. Hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih minum kepada aku? Hai hambaku. Ya Allah, bagaimana? Kaifa usqiku anta rabbul alamin? Gimana aku ngasih minum kepada engkau? Hai hambaku, ingat dulu ada orang-orang minta minum kepadamu. Sementara engkau tidak ngasih minum. Kenapa engkau tidak kasih minum? Kalau engkau ngasih minum kepada mereka, engkau akan mendapatkan diriku pada sisinya. Wow, ini ketika saya membaca ayat-ayat ini seperti ini, dalam hati saya, ya Allah. Ini yang disebut dengan peringatan. Dilanjutkan, hai hambaku, kenapa engkau tidak kasih pakaian kepada aku? Ya Allah, gimana aku kasih pakaian kepada engkau? Engkau kan Tuhan alam semesta. Ingat dulu ada orang yang minta pakaian. Kalau engkau kasih pakaian, hai hambaku, engkau akan mendapatkan diriku pada sisinya. Bapak-bapak ibu, ini hal penting sekali. Jangan sampai kita mengabaikan hadis-hadis ini. Maka ketika saya, pemahaman kita, saya harus ibadah. La'alakum tattaqun, ibadah Ramadan, baca Quran, berzikir. Iktikaf sampai subuh. Allah Akbar. Kita lihat, Bapak-bapak Ibu, gimana kesolehan kita. Maka ketika ada orang berbicara tentang mentawai, saya bilang dalam hati saya, ini adalah ujian buat saya. Ujian buat saya apa? Karena ini adalah Allah akan melihat sampai di mana saya peduli kepada orang-orang di sana. Para mu'alaf bukan lagi miskin, fakir. Sangat fakir. Mereka tidak punya pakaian. Jangankan jilbabnya, pakaian aja nggak ada. Jangankan pakaian, makannya susah.
Garam aja di dalam di rumah mereka, ada garam aja yang sangat amat murah. Gitu. Saya lagi diam, ya saya tertegun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Seakan-akan engkau ibadah sosial, individual vertikal, engkau bangun, wahai Arifin, kamu tinggalkan mereka-mereka, ada berita, nanti dalam hati saya nanti ketika saya menghadap Allah, dan sampai ditegur oleh Allah, kenapa engkau tidak kasih makan? Kenapa engkau tidak kasih air? Kenapa engkau tidak? Saya takut, ya Allah, akhirnya saya berangkat. Dan ketika saya masuk di hutan Mentawai, Allahu Akbar. Saya hanya duduk tertegun. Orang-orang Islam, ya, bapak-bapak ibu tadi kita melihat bagaimana anak-anak Mentawai membaca Al-Quran. Dulu mereka sampai ke sana tidak berpakaian. Mohon maaf, ya seperti itu. Orang tuanya pun tidak berpakaian, apalagi anak-anaknya. Jadi ini saya akhirnya di sana, tinggal di sana, hidup di sana. Lama-lama saya berpikir gimana kita bangun ini. Dan alhamdulillah sudah terbangun. Dan ini sedikit demi sedikit kita kader anak-anak Mentawai. Jadi kesalahan sosial ini berat Bapak. Beratnya luar biasa. Lebih enak ibadah individual vertikal, nggak ada benturan. Nah, maka itu ada japrian ke saya, Pak Ustadz, kalau saya sholat, oke lah. Kalau saya puasa, oleh berzikir, baca Quran, oke lah. Tapi ketika saya berkaitan dengan orang lain, ini yang susah Pak Ustadz. Terdek, kesel, marah, emosi, ini lebih susah. Itu yang disebut dengan bagaimana kita mempunyai ketakwaan dalam perspektif kesolehan sosial. Malaikat tidak memikirkan ini. Malaikat ini dulu mencoba kayak gimana sih, kenapa sih orang-orang ini lebih dimuliakan? Maka kisahnya Harut dan Marut gitu kan. Saya tidak akan menceritakan ini gitu. Malaikat diturunkan, ketika diturunkan bagaimana mereka merasakan menjadi manusia dan ternyata mereka berbuat maksiat. Awalnya dia kuat, lama-lama juga berbuat maksiat. Dan ini pernah saya singgung pada episode sebelumnya. Baru mereka merasakan dahsyatnya manusia. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada nafsu fujur, ini yang berat kita tahan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana interaksi sosial kita. Betapa banyak seorang istri ibadahnya luar biasa kepada Allah, tapi menyakiti suaminya. Bahkan suaminya tidak ridho, dia tidur enak, ngorok santai-santai, padahal suami tidak ridho. Anda walaupun nangis-nangis sholat tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 karakteristik orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat paling hanya sejengkal. Nanti tinggal diklik di Google. Di antaranya seorang istri yang berperilaku menyakitkan suaminya, dia tertidur, suaminya marah, maka walaupun dia nangis, ya Allah, dia sujud, ya Allah, tidak diterima oleh Allah. Maka kesalahan sosial itu harus kita berhati-hati. Ada lagi. Ini hadisnya. Yang pertama adalah imam pemimpin yang mana yang dipimpin tidak menyukainya. Mau sholat kayak apa juga tidak diterima oleh Allah, tidak diterima. Ini hadis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya berbicara tidak ada muatan apa-apa. Jangan salah, ini maksudnya begini. Ini bawa politik, Pak Ustaz. Nice. Saya itu tidak. Saya ngomong, Anda setuju atau tidak setuju, ini ayat Al-Quran. Kemudian tadi imam, pemimpin, yang mana dia memimpin tapi rakyatnya tidak suka. Kemudian ada lagi yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nggak suka saya. Dinyakitin saya nggak penting. Yang penting saya nggak mau. Ini gimana mau ibadah yang diterima? Sakitnya di sini Pak Ustadz, sakitnya di sini. Kan ada lagunya tuh. Sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini. Lalu takwa juga di sini. Maka itu ketika kita bersosial, berinteraksi sosial, kita harus memakai kacamata takwa. Kacamata takwa inilah yang harus kita pakai. Jangan begini. Kalau begini Anda, pasti Anda tidak akan kuat dalam berinteraksi sosial. Tapi ketika Anda memakai kacamata takwa, baru Anda mengerti. Dan Anda bisa bersabar. Nanti pada akhir Ramadan, saya akan kasih ayat-ayat Al-Quran untuk mengukur. Ini Ramadan kita sukses apa enggak? Nah, dari akhir Ramadan ya, menjelang akhir Ramadan kita akan lihat redaksi Al-Quran 1, 2, 3 kita menilai ibadah saya sudah sampai takwa belum? Karakter orang takwa 1, 2, 3 kita lihat.
Baik lagi tadi. Ketika kita membangun kesalahan individual vertikal, mungkin jauh lebih ringan daripada membangun kesalahan sosial horizontal. Ibadah apapun, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, naik ke atas, taqarrub ilallah. Itu ada daya tarik gravitasi bumi yang kemarin kita bahas. Ini gravitasi bumi. Ini lebih ringan. Karena apa? Jatuh ke bawah. Kalau kita ke atas berat. Kenapa? Ada daya tarik. Kalau saya naik gunung, tapi kalau lagi turun enak. Kenapa? Ada daya tarik bumi. Ini coba kita bapak-bapak ibu-ibu. Anda perhatikan surat Al-Balad. Itu bukan surat Al-Balad, surat yang ke-90. Ini hanya ilustrasi dari Allah, bukan dari saya. Ada istilah falaqtahamal aqabah. Jadi orang berbuat kebajikan itu seperti menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ada beberapa yang kita, bukan berapa, banyak sekali beberapa titik yang di hutan yang tidak bisa di-shooting dengan video. Tidak mungkin, karena sangat terjal. Mikirin video, mikirin shooting kita, mikirin tubuh kita bisa jatuh, udah pasti mati. Karena jurangnya luar biasa. Itu zona 3 yang saya klasifikasikan. Zona yang untouchable zone, yang susah disentuh. Daerah Sakudai. Ada zona 3 yang lain di daerah Atabay. Gitu. Saya pernah ke sana, qadarullah, itu karena cintanya Allah mudah-mudahan ya. Dan karena mungkin dosa saya juga. Waktu saya ke sana, saya terjungkal masuk jurang, sekitar mungkin setengah bulan lah saya masuk rumah sakit. Ya. Waktu itu, rumah sakit Medistra. Jadi bawa ke Jakarta masuk rumah sakit. Itu ke zona 3. Jadi ketika kita naik turun gunung itu berat Bapak Ibu. Naik gunung itu waduh seperti spider gitu. Spiderman kan. Wah, kalau film-film itu kan wah, itu satu tubuh kita harus megang semuanya. Nah, kenapa? Karena ada gravitasi. Tapi kalau turun lebih ringan. Maka itu falaqtahamal aqabah. Orang berbuat kebajikan itu seperti dia mendaki yang berat. Subhanallah. Mendaki gunung inilah yang harus kita pahami. Oh, berarti dia melawan hawa nafsu dia. Kan kalau kita jatuh begini nih, gravitasi daya tarik. Maka nafsu itu selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Harga diri Anda siapa? Kamu tuh punya harga diri. Masa digituin diem aja? Ngapain kamu maafin? Nggak usah ngomong. Emang siapa dia? Ini nafsu. Berat memang, iya berat. Maka semua perbuatan kebajikan itu laksana di atas. Maka ketika kita sampai di gunung, subhanallah, kita mempunyai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang di bawah. Tidak dilihat. Bapak-bapak ibu kita sekarang, bapak-bapak ibu bisa sholat alhamdulillah 5 waktu. Subhanallah. Mungkin banyak di antara kita yang tidak sholat, susah sekali untuk sholat, sulit sekali. Sampai saya tuh susah Pak Ustadz sholat, kenapa? Ya begini nanya. Belum lagi orang-orang yang sholat tahajud. Ih, kok kamu bisa sholat tahajud ya? Kok bisa? Karena Anda pada titik, dia nggak bisa merasakan, tidak bisa melihat yang dilihat oleh mereka. Bapak-bapak, ini hanya ilustrasi saja memotret ayat Al-Quran. Sama, ada orang dihina, disakiti. Hancur hatinya, sehancur-hancurnya. Tapi dia tetap berbuat baik. Hebat, kalau saya nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa orang itu bisa? Karena dia memandang sesuatu yang tidak dilihat oleh orang ini. Ketika orang itu sampai titik di bukit yang tinggi, gitu kan, maka orang ini akan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang di bawah. Ketika orang mendekatkan diri dengan kacamata takwa, orang tidak punya kacamata takwa tidak bisa. Anda bisa selalu berzikir berdiri duduk berbaring. Ya karena dia punya kacamata takwa. Baik, maaf sebentar. Baik, Pak Kris ada masalah? Oh, enggak. Saya bikin Bapak sebagai spotlight. Jadi kalau ada yang masuk, jadi Bapak terus saja yang keluar. Ya, silakan Pak. Baik. Sampai kemarin tadi. Jadi Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya ingin sekali ketika kita melihat redaksi Al-Quran, oh orang ibadah sehebat apapun, itu pasti ditarik dengan gravitasi. Maka gambarnya seperti orang naik gunung mendaki. Berjuang. Anda berjuang untuk ibadah. Nah sekarang berjuang untuk memaafkan orang lain. Pride Anda ditekan. Maka itu ketika kita mengagukan Allah, ingat ya gambar itu ya, ingat ya. Ketika kita mengagukan Allah, berarti kita menurunkan diri kita. Semakin Anda membesarkan diri Anda, seakan-akan Anda melupakan kacamata takwa. Fakkur qobah, kan gitu. Karena melepaskan perbudakan itu mahalnya luar biasa.
Bapak-bapak, ibu-ibu melepas zaman dahulu perbudakan, itu mungkin kalau dikurskan sampai miliaran. Bilal bin Rabah, kata Abu Bakar, lepaskan dia, ketika itu batu. Lepaskan dia. Saya bayar kalian, saya beli ini budak ini. Orang-orang kafir Quraisy tertawa. Haha, ente punya duit ini mahal. Berapapun saya bayar. Dan Abu Bakar itu orang yang sangat kaya sekali. Berapa budak yang dibebaskan. Hartanya, kalau kita kurskan mungkin di atas 0,5 miliar yang paling murah. Satu budak tuh bisa 1 miliar kurs sekarang. Membebaskan budak, dibayar. Maka itu Abu Bakar habis-habisan dia. Fakkur raqabah. Karena itu, uang sayang banget. Sayang. Nah ini zaman sekarang COVID ya. Nanti dilihat surat Al-Balad ya, surat 90 ayat 14. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Anda memberikan makan di saat orang ekonomi lagi turun semua. Ustaz, kondisi ekonomi kita semakin turun. Adanya lockdown, banyak orang lapar. Di sini Allah akan melihat siapa yang beri makanan kepada mereka. Karena dalam kondisi, kalau Anda punya uang, harta banyak, bersedekah, biasa. Di dalam keadaan lapar, kita susah, tapi kita mengasihi makanan, itu luar biasa. Dalam hati ini, jangan sayang, nanti buat saya mana. Di situ baru kita ngerti. Falaqtahamal aqabah, fakkur qabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Baru ngerti kita. Nah sekarang kita lihat, ini kesalahan sosial. Saya akan gambarkan di sini screen, Bapak-bapak Ibu, subhanallah. Kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran takwa supaya kita bisa membangun ketakwaan. Karena ini ada yang japri saya, Pak Ustadz, bagaimana membangun kita menjadi orang-orang paling bertakwa. Paling bertakwa. Orang yang sholat, ibadah, baca Quran sudah bertakwa. Sudah berzikir, sudah bertakwa. Iya, sudah bertakwa. Tapi ketika kita melihat ini, ayat-ayat Al-Quran di sini, yang paling bertakwa itu adalah ternyata hubungan sosial horizontal di sini. Berbicara tentang Al-Hujurat. Tentu orang-orang ini sudah berzikir, sudah baca Quran. Ya. Dan kita lihat, nah gambarnya seperti ini. Fujur itu narik terus supaya kita mengolok-olokkan orang, menghina. Kenapa? Yang dibesarkan, yang sebelah kiri ini fujur membesarkan siapa? Diri kita, menghina-hina orang lain, menjatuhkan orang lain, membesarkan diri kita. Maka itu yang paling penting gambar yang di sini, Bapak-bapak Ibu, ini ingat sekali ini. Ketika hati kita membesarkan Allah yang sebelah kanan, hati kita, maka kita titik nol. Enggak mau saya dengan dia. Emang saya enggak ada harga diri. Emang siapa dia? Sorry ya. Seakan-akan Anda bukan titik nol. Anda membesarkan diri Anda. Maka tauhid uluhiyahnya lemah. Lemah. Karena merasa saya punya harta, saya punya jabatan, saya bersayang-sayang. Padahal itu milik Allah. Kenapa tauhid uluhiyahnya lemah? Karena tauhid rububiyahnya lemah. Ini penting sekali. Balik lagi tadi bahwasanya. Nah sekarang maka redaksi hadis Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, itu berkaitan dengan jangan kalian saling mendengki, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Kalian itu jangan Anda membeli sesuatu yang itu orang lagi tawar-menawar, jangan sampai Anda itu bermusuh-musuhan, kita ini adalah bersaudara, kan? Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala yadhlimuhu, jangan sampai menzalimi, wala yukhziluhu, jangan sampai Anda melantar-lantarkan, wala yahqiru, jangan sampai menghinakan. At-taqwa hahuna, mengisyaratkan 3 kali di dadanya. Subhanallah. Dan seterusnya. Baik, maka itu kita lihat bagaimana bersabar dalam berinteraksi sosial. Bapak-bapak Ibu lihat ini. Ini kacamata takwa yang awal. Ketika kita melihat sesuatu, dikembalikan pada Allah. Allah. Sesuatu itu termasuk manusia jadi kecil. Yang besar adalah Allahnya. Ketika kita melihat urusan dunia, termasuk harga diri kita. Termasuk siapa saya, ya ini hanya kecil, lewat. Yang penting adalah akhirat. Ini 2 kacamata ini harus dipegang. Kita lihat sekarang. Maka dalam berinteraksi sosial, hubungan kita antara manusia dan manusia harus dengan kesabaran. Apabila orientasinya selalu merasa bersama, yang mencipta Rabbun Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas, yang mencipta manusia, mengatur manusia, raja manusia. Ini nomor 1 orientasi kita. Yang kedua orientasi kita adalah kepada akhirat yang tadi. Kekekalan itu adalah surga. Gitu. Maka ketika kita berinteraksi dengan manusia akan bersabar apabila orientasi kita akhir. Kalau tidak orientasi akhirat tidak akan bisa bersabar.
Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini baru kita terbuka pikiran kita. Allahu Akbar. Ini namanya paradigma dalam berinteraksi sosial. Pada Allah Subhanahu wa taala kita harus orientasi. Lihat redaksi Al-Qur'an. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa apakah Anda tidak pernah wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Antara satu dan yang lain adalah ujian. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Wa kana rabbuka basira. Lihat, Allah melihat. Jadi saya melihat istri saya ujian buat saya. Istri saya melihat saya, suami saya ujian buat saya. Kita orang tua melihat anak kita ujian buat saya. Saya melihat Pak Ferdi ujian buat saya. Pak Ferdi melihat saya, Arifin ujian buat Pak Ferdi. Siapapun depan kita adalah ujian. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Ini bicara tentang ketakwaan. Lihat ujungnya redaksinya. Wa kana rabbuka basir. Allah melihat sekecil apapun, tahu perasaan Anda sedalam apapun, Allah Maha mengetahui, tahu, Maha tahu. Kadang-kala kita tidak mau maafkan, tidak mau berinteraksi, biarin aja. Tidak mau negor, sorry, dia tegur duluan. Itu pun syukur kalau saya jawab. Ini gimana? Gimana ibadah Anda mau diterima oleh Allah? Salat Anda mungkin ditarik hanya cuma sejengkal, tidak sampai ke langit. Lihat hadis-hadisnya. Saya kasih pada bapak-bapak buka klik itu. Hadis Rasulullah SAW tentang 3 orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Buka. Apakah Anda masuk dari 3 golongan itu? Na'udzubillah. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ibadah individual vertikal, diterima atau tidaknya ibadah individual vertikal dikaitkan dengan ibadah sosial. Ketakwaan yang kita bina sekarang, la'allakum tattaqun, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa-apa kalau dia berbohong. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disinilah baru kita mengerti Bapak-bapak Ibu, Masya Allah. Betapa dahsyatnya ketakwaan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, bukan untuk malaikat. Karena malaikat mudah. Di sini baru gambarannya seperti ini berarti. Ketika kita melihat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, apakah Anda tidak melihat bahwasanya kami ciptakan antara satu dan yang lain adalah ujian? Ini adalah surah Al-Furqan. Yang satu adalah ujian. Mampukah Anda bersabar? Tentu bersabar seperti apa? Kalau dengan kacamata takwa, insya Allah kita akan bersabar. Kenapa orientasi tadi? Pertama, orientasi kita kepada Allah yang mengatur, yang maha mulia. Toh kita tidak mendapat kemuliaan dari manusia, yang maha terpuji. Toh kita tidak mendapatkan pujian dari manusia, karena manusia tidak punya pujian. Yang punya pujian adalah Allah. Di sini kesalahan individual vertikal kita dilihat dalam kesalahan sosial horizontal. Hubungan kita kepada Allah, Allah melihat hubungan kita kepada manusia. Lihat. Maka paradigma takwa dalam berinteraksi sosial saya dengan manusia adalah ujian. Mampu bersabar apabila ada Allah di situ. Hubungan kita dengan Allah adalah kontrak abadi sampai hari kiamat. Dengan manusia mungkin sudah selesai, ini selesai. Tapi hubungan itu semua harus berangkat dari interaksi sosial. Ketika saya melihat orang, ini ada Allah. Begitu. Saya melihat istri saya, ini milik Allah, Allah yang menitipkan. Saya melihat anak saya melihat suami saya melihat siapapun. Saudara saya, kerabat saya. Sampai pun saya sebagai ustadz di sini, imam masjid di Al-Hikmah, saya melihat komunitas saya di sini. Komunitas masyarakat, ya Allah engkau titipkan sangat berat. Kenapa? Saya punya kewajiban memperhatikan masyarakat yang di sini. Kalau saya abaikan, nggak ada urusan dengan yang di sini. Berarti saya bukan imam di sini. Imam di Mentawai, saya hubungan, berarti saya bangun orang yang di Mentawai. Kalau saya di Tegal, ya saya membangun kewajiban saya. Fi ayyi ardin tadha wa anta mas'ulun an Islamnya. Di mana Anda berpijak, di situ Anda bertanggung jawab. Saya di sini mendapatkan amanat dari almarhum Bang Aji, dari Pak Yahya. Subhanallah, mereka kontak saya untuk saya datang ke sini. Ini amanat. Maka saya berusaha. Tentu ada yang tidak suka, hal yang biasa. Itu ujian. Itu ujian dimanapun. Nabi Muhammad SAW orang yang paling top, bahasa gaul, top markotop, nggak ada lagi di atas itu, yaitu orang yang paling suci, yang paling maksum. Subhanallah. Dijaga oleh Allah. Tutur katanya, perilakunya. Saya tanya, ada yang nggak suka nggak? Dia dilempari bangkai, dilempari kotoran onta, dihina, bahkan bukan 1000, 2000, ribuan yang akan membunuh dia. Perang Al-Ahzab. Puluhan ribu, bukan ribuan, puluhan ribu. Subhanallah. Maka ketika saya di sini, ini ya Allah ujian, ini masalah ujian. Saya tahu ujian yang pertama nih, bagaimana karena masuk Ramadan, bulan berkah dengan Al-Quran Karim. Terus bagaimana mereka supaya bisa membaca Al-Quran. Ini tanggung jawab. Maka saya perhatiin banget terus. Ini tanggung jawab saya sebagai imam di New York di sini.
Bukan Imam New York, sorry, Imam Masjid Al-Hikmah. Kalau Imam New York nggak mungkin, karena sudah ratusan masjid, banyak banget. Saya dengar-dengar ini 400 lebih masjid yang ada di kota New York ini. Jadi ini tanggung jawab saya nih. Kalau saya ada di sini, ya di sini tanggung jawab saya. Saya harus memperhatikan bagaimana semampu saya. Harus dengan siapa? Merasa bersama dengan Allah. Bapak-bapak ibu, saya ngeliat istri saya ngeliat anak saya. Ada hal yang saya tidak suka. Pasti, tapi saya, ya Allah, ini titipan Engkau. Subhanallah. Maka ketika ketika makhluk dengan makhluk di dalam interaksi sosial, maka orang tidak bersabar. Maksudnya antara melupakan Allah ini tertutup. Ini mohon maaf, gambarnya agak berubah tadi. Ini agak berubah. Nah, sekarang kita lihat, yuk redaksi Al-Qur'anul Karim. Kita buka surah At-Tur, ya. Wasbir li hukmi rabbika. Bersabar hai Muhammad. Berarti ketika instruksi bersabar, kondisinya dalam keadaan goncang. Dalam menunggu ketetapan dari Allah. Fa innaka bi'ayunina. Hai Muhammad, engkau itu aku lihat. Kau dalam penglihatan kami, dalam monitoring kami. Subhanallah. Dan caranya, nah inilah saya bangun. Bagaimana Rasulullah SAW dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahsanat ta'dib. Sebaik pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu kepada Nabi dan Rasul. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bertasbihlah engkau hai Muhammad SAW ketika engkau bangun berdiri. Maksudnya baru pagi hari kita ataupun ketika sholat. Kemudian wa minal laili, dari sebagian malam Anda bertasbih. Fasabbih wa idbarus nujum, ketika sudah hilang bintang-bintang berarti waktu fajar, berarti maka itu kita banyak bertasbih, beristighfar. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang bertakwa sebelum terbit fajar itu sudah beristighfar, bertasbih, beristighfar. Kok kenapa kita di dalam Al-Quran itu ada sebelum terbit matahari, ada sebelum terbenam matahari, di waktu-waktu malam, di waktu siang, di saat terbenamnya bintang-bintang, waktu terbenamnya bintang-bintang itu maksudnya adalah ketika menjelang subuh. Kok bisa ya? Karena ini live langsung kita melihat tanda kekuasaan Allah. Yang tadinya gelap gulita diputar oleh Allah menjadi terang benderang. Yang tadinya terang benderang diputar oleh menjadi gelap gulita. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Hati kita, pikiran kita bersama Allah, walaupun di depan kita menyakiti ataupun apa, tidak ada urusan. Ya Allah, Engkau yang mengatur aku, bukan manusia yang mengatur aku. Maka kita akan ringan berinteraksi dengan manusia, kita memaafkan, kita berbuat baik. Walaupun hina tetap berbuat baik, walaupun hina tetap berbuat baik. Orang ikhlas tetap berbuat baik kepada siapapun, walaupun mereka kadang-kadang tidak berbuat baik kepada kita. Tetap berkata-kata baik, walaupun orang-orang kanan kiri depan belakang tidak berkata-kata baik. Saya bikin flyer itu. Itulah ikhlas yang sudah kita terangkan. Titik nol, ya Allah, semuanya Allah, Allahu Samad, bergantung pada Allah. Maka orang-orang ikhlas itu sangat kuat sekali. Sampai setan pun tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Nggak ngaruh. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa ini? Nah, ini yang sudah kita terangkan. Anda live, lihat. Mata kita melihat sesuatu, kembalikan pada Allah. Mata kita melihat sesuatu, kembalikan pada Allah. Ini kacamata pertama. Karena ini melihat langsung, kita rasakan tanda kekuasaan Allah. Maka ketika kita berpikir yang paling bawah, berpikir tentang tanda kebesaran Allah dan keagungan Allah, maka kita memuji Allah. Berpikir ini namanya tauhid rububiyah. Sudah tahu kan? Rabbun yang mencipta, memiliki, mengatur. Kemudian angkat kata yang kita agungkan hanyalah Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Baru kita rasakan, ya Allah. Merasakan kekuasaan Allah dan merasakan ketidakberdayaan, keagungan Allah di dalam waktu bersamaan merasa ketidakberdayaan. Ingat gambar tadi ketika kita naikkan Allah Azza wa Jalla, kita sampai titik nol. Tumbuhlah namanya kesabaran. Maka Rasulullah SAW diinstruksikan, hai bersabar, maka bertasbih melihat langit dan bumi serta isinya, baru kita merasakan, oh kesabaran itu dibangun dengan seperti ini. Nah, lihat lagi redaksi ayat Al-Quran. Wa ma sabruka illa billah dalam surah An-Nahl. Wa ma sabruka illa billah. Tiada kesabaranmu melainkan hanyalah karena kebersamaan dengan Allah. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa memahami bahwa ketika kita membangun kesalahan individual vertikal, kita rasakan kebersamaan dengan Allah, maka kita mudah untuk memaafkan orang lain. Oh, kamu bisa ya berhubungan dengan dia karena kamu musuhan dengan dia. Enggak apa-apa. Kenapa? Orientasi kita bukan manusia tapi Allah. Belum lagi orientasi kita kepada akhirat. Tentang kekekalan. Ini harus kita pahami.
Lanjutkan. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, ingat, Allah melihat kita. Rasa dilihat oleh Allah itulah. Maka kesabaran sekali-kali tidak akan kita gapai kecuali dengan kita merasa bersama Allah. Wa masabruka illa billah. Kalau kita tidak merasa bersama dengan Allah, maka ketakwaan kita akan luntur. Ini akan luntur. Bagaimana tidak? Karena kita melihat kesabaran itu dengan Allah, maka ya Allah aku bersama engkau. Merasa kuat karena bersama dengan yang kuat. Badan saya, wajah saya bercahaya karena dekat cahaya. Badan saya akan panas akan dekat kalau dekat dengan heater pemanas. Badan saya akan dingin kalau dekat dengan es. Kalau saya dekat dengan yang maha sabar, as-sabur, yang maha penyabar, maka ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan pancaran dari as-sabur, yaitu asma'ul husna. Ini namanya tauhidul asma' was sifat. Nanti masuk ke sana. Baik. Kita lihat redaksi Al-Quranul Karim. Maaf. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad. Kesabaranmu itu tidak akan Anda dapatkan kecuali merasa bersama Allah. Wala tahzan alaihim, enggak usah bersedih terhadap mereka, kekafiran mereka, tutur kata mereka yang menyakiti kamu, menghina kamu, meneror kamu, gitu kan, diteror habis-habisan. Dan redaksi Al-Quran, wala takum fi dhaiq mimma yamkurun, enggak usah jadi bersempit hati gara-gara makar mereka, tipu daya muslihat mereka. Anda tetap, maka itu dibangun dengan apa? Dengan merasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, lanjutkan ayatnya, lanjutkan. Innallaha ma'alladzina taqaw. Subhanallah. Walladzina hum muhsinun. Artinya apa? Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Oh, baru kita ngerti la'allakum tattaqun. Baru ngerti nyambung. Oh, saya tidak makan. Oh, saya tidak minum. Yang dibangun itu bukan lapar dan hausnya. Kalau yang dibangun lapar dan hausnya, maka maksudnya kasih banyak di antara umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi gimana tidak makan tidak minum, maksudnya apa? Anda merasakan kebersamaan dengan Allah. Mau makan mau minum ada Allah, mau ini mau ada Allah. Astagfirullahaladzim. Ini yang dibangun, maka orang bertakwa selalu merasa bersama dengan Allah. Subhanallah. Kemudian kita lihat paradigma yang kedua. Bahwasanya apa yang di sisi kita di dunia ini hanya akan lenyap. Ini berbicara tentang orientasi kekekalan. Berarti orientasi orang sabar itu orientasi akhirat. Orientasi kefanaan maksudnya orientasi tentang dunia lagi. Wah, harga diri saya di mana? Mereka nggak tahu siapa saya. Saya menunjukkan who am I. Jadi bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sekali ada dua orientasi yang harus kita pahami. Pertama kali kita orientasinya adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Orientasi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bersama dengan Allah. Jadi orang yang bersabar merasa bersama Allah. Cara membangunnya tadi contohnya tadi. Yang kedua orientasi tentang kekekalan. Yaitu tentang akhirat. Ganjaran orang bersabar yaitu akhirat surga. Dunia cuma sebentar bapak-bapak ibu. Dulu raja-raja yang diagung-agungkan sekarang sudah mati. Raja-raja Sriwijaya ataupun yang terkenal Majapahit ataupun siapa kayak raja siapa. Ujungnya mati juga. Sekarang di tanah. Saya kemarin dapat share video itu saya ya Allah sampai nangis saya. Jadi orang itu bikin video penguasa-penguasa negara, para pejabat-pejabat negara di Saudi Arabia, raja anu di videoin kemudian ke kuburannya. Dulu mereka hebat, diagungkan, semua serba emas semua. Di film itu langsung ke ini kuburan raja si anu, ini pangeran si anu, ini akan habis semua. Harga diri tidak ada. Maka orientasi kekekalan inilah penting sekali. Maka dua kacamata ketika kita merasa bersama Allah dengan kita melihat adanya akhirat. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat diri kita. Apakah kita mampu mengolah hati kita menahan fujur? Tidak akan mampu. Kecuali Anda memakai dua kacamata. Ya Allah, Allah yang aku besarkan bukan diriku. Allah yang aku besarkan bukan diri. Maka Anda menegur orang yang membenci Anda duluan diangkat oleh Allah. Kalau kemarin saya terangkan, kalau kita berinteraksi dengan si A, berinteraksi dengan si B, berinteraksi dengan si A, B, C orang baik. Saya lillahi ta'ala, bismillah ya Allah berbuat baik. Tiba-tiba A, B, C, D memuji Anda. Hati-hati dengan hati Anda, hati-hati dengan hati kita. Bisa jadi yang tadinya ikhlas merasa hebat, saya, na'udzubillah min zalik, Allah masturna ya Rabb.
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakki anta khair man zakka anta waliya wa maulaha. Hati kita dijaga. Ini ujian ini berbahaya. Lebih mendekatkan Anda kepada api neraka. Ketika kita berinteraksi dengan si X, si Z, dia nyakitin kita. Kita teruji di sini. Teruji di sini. Apakah Anda taruhlah membawa makanan kepada, ini yang kemarin kita oleh-oleh dari Bogor. Dari Bogor di sini Jakarta juga banyak. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Makan begitu. Kita sakit hati, ya Allah. Apakah Anda tetap berbuat baik kepada dia? Kalau Anda tetap berbuat baik kepada dia, berarti ikhlasnya ada. Kenapa? Loh, saya tidak butuh apresiasi dia, hanya dari apresiasi dari Allah Azza wa Jalla. Saya tidak butuh pujian, dan saya hanya dari Allah. Di situ kelihatan yang kemarin kita berikan analogika, Anda tidak akan mengetahui Anda bisa berenang atau tidak, kecuali di dalam air. Anda baik atau tidak, kalau sama orang yang sepaham, nggak ada masalah. Dulu waktu pemilu, nomor 1, nomor 2, pusing. Sampai sekarang terpecah. Ya, saya bilang, kenapa nggak ada akidahnya mereka? Di manakah Allah? Di manakah ukhuwah Islamiyahnya? Gitu. Anda nomor 2, duduk sama nomor 2, senyum semua. Anda nomor 1, duduk sama nomor 1, senyum. Ketika dengan nomor ketemu, dia kan nomor 1, nomor 2, ini apa ini? Menghilangkan akhirat Anda hanya gara-gara ini. Menghilangkan kebersamaan Allah. Disinilah kita mencoba untuk membangun Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, membangun hati kita bersama Allah. Maka jangan sampai hati kita ini dunia lagi. Apa untungnya? Mengotori hati kita dengan kacamata yang underestimate. Dia. Kan kelompoknya ini. Astagfirullahaladzim. Kita rubah, kita cuci hati kita ini. Maka hati itu akan berkarat, Bapak-Bapak. Rusak dan kotor. Salah satu dari hadis Rasulullah SAW mengobatinya dengan 2 obat. Ini baru salah satunya dari hadis. Anda banyak-banyak mensucikan diri hati Anda dengan membaca Al-Quran. Dan banyak-banyak ingat kematian. Kalau sudah ingat kematian, ingat orientasi kekekalan. Apa sih yang dibawa di dunia ini? Maka ketika kita berinteraksi sosial, ingatlah kepada Allah. Ya Allah, aku membesarkan Engkau. Maka ketika kita berbuat baik kepada X, pada Z, bisa duduk kepada X dan Z. Hebat banget kamu, kok bisa aku sih ogah. Orang kayak gitu. Gak bisa aku. Dia kenapa enggak bisa? Karena dia membesarkan dirinya. Memang dia gak kenal saya. Siapa sih dia? Ini yang terjadi. Berarti hidup Anda untuk mengagungkan Allah atau mengagungkan diri Anda. Ini yang penting sekali. Jadi Bapak-Bapak penting saya harap sekali mengerti tentang apa itu takwa sesungguhnya. Jangan sampai kita melatih diri kita la'allakum tattaqun nggak pakai ilmu. Beribadah itu harus dengan ilmu. Baru kita mengerti. Kok kamu bisa? Hanya Allah. Nanti kita akan masuk ke sana, ini intermezzo saja. Afwan Ustaz, 5 menit lagi Ustaz. Oke, baik. Di dalam surat Ali Imran, ya, karakteristik orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Nanti kita akan masuk ke sana. Berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Berarti naik tuh takwa. Kalau berada lapang gampang, dalam keadaan sempit ini. Di Indonesia, betapa banyak orang kelaparan sekarang. Anda keluarkan harta untuk kasih orang-orang kelaparan nih, gara-gara lockdown. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia lockdown itu efeknya ekonomi turun. Ya orang-orang yang Gojek, yang jualan sayur, yang jualan taruhlah jualan tape, yang jualan sate pinggir, mati semua orang nggak keluar rumah. Inilah falaqtahamal aqaba fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghah. Anda mengeluarkan harta dalam keadaan susah. Top nih. Ini Al-Qur'an, ya. Tadi surah Al-Balad, ini surat Al-Imran. Orang yunfikuna fis sarra wad dharra. Naik lagi wal kadhimin al-ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Berarti dia marah pada dasarnya. Kok kamu bisa berhubungan dengan dia? Dia kan nyakitin kamu. Enggak. Dalam hati memang ada, tapi saya tekan ya Allah karena Engkau. Maka kekuatannya dari Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tadi hari ini saya kontak rumah sakit, doa langsung untuk Bang Reza dalam keadaan kritis. Ya. Kita doa dengan ketulusan kita semua hari ini. Minta mukjizat dari Allah Azza wa Jalla agar disembuhkan saudara kita ini. Ini sudah dokter mengatakan ini 90% sudah tidak aktif lagi, paru-parunya hanya 10% tadi. Kemudian saya setelah ngaji tadi, Bapak-Bapak Ibu setelah zuhur, kemudian saya dikontak, kemudian kita Zoom berdoa bersama. Dan mungkin yang lainnya yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya. Dan kita semua dalam keadaan beriman dan bertakwa. Semakin dekat dengan Allah, semakin tidak membesarkan who am I, tapi who is Allah. Sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya Hannan ya Mannan. Lakal hamdu ya Al-Ahadul Fardus Samad. Lakal hamdu ya man huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى إخواننا اللهم رب الناس أذهب البأس والشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.